suatu tempat yang jauh dari negara para monster. Yuki yang terlihat sangat frustasi sedang berdiskusi dengan para bawahannya, yaitu Kagali dan kelompok para badut. Pada saat itu, Yuki mengeluhkan kekuatan dan kepintaran dari seorang Rimuru Tempest. Bahkan dirinya juga tidak menyangka kalau negara para monster akan sangat merepotkan dari apa yang ia bayangkan. Terlepas dari kegagalan Yuki memanipulasi Rimuru dengan bantuan dari Dewan Negara Barat. Dan Yuki juga tidak meninggalkan bukti nyata atas semua perbuatan yang telah ia lakukan terhadap Rimuru dan negara para monster. Namun, karena Rimuru saat ini telah menyadari kalau Yuki adalah orang yang telah memberitahu kematian Shizu kepada Hinata, Yuki pun mengatakan kalau sekarang Rimuru telah mencurigai dirinya dan selalu mengawasi tingkah lakunya. Tetapi Yuki juga memprediksi selama Rimuru tidak mempunyai bukti yang nyata atas semua perbuatannya, Rimuru tidak akan secara terang-terangan menyerang ataupun menjadikan Yuki sebagai salah satu musuhnya. Lantas karena Yuki telah menyadari kalau dirinya sangat bodoh dengan mencoba memanipulasi dan menantang seorang Rimuru Tempest, Yuki pun kemudian memutuskan bahwa dirinya akan tetap melanjutkan kerjasamanya dengan Rimuru dan negara Tempest. Dengan kata lain, daripada memanipulasi Rimuru dengan paksa dan menjadikannya sebagai musuh, mereka akan mencoba mengubah pemikiran Rimuru untuk tetap berada di pihak mereka. Meskipun para badut terlihat agak kesal ketika mendengar kesimpulan dari Yuki, tetapi mereka bertiga sama sekali tidak keberatan dengan keputusan yang akan diambil oleh bos mereka. Tak lama kemudian, ketika Yuki memberikan tugas kepada para badut untuk mengambil alih pekerjaan yang telah dilakukan oleh Damrada, Yuki kembali teringat dengan anak-anak yang telah dibawa oleh Rimuru ke negara Tempest, yang mana dengan dalih mengajak para murid melihat acara festival di negara para monster. Rimuru telah berhasil membawa mereka ke negara Tempest. Dan mengingat anak-anak juga berhasil tumbuh menjadi semakin kuat, Yuki pun meyakini bahwa kemungkinan besar hal itu karena campur tangan dari Rimuru. Namun, karena Yuki sangat kesulitan mendapatkan informasi dari Rimuru, dirinya hanya mengetahui kalau perkembangan anak-anak berhubungan dengan pemahaman mereka tentang roh. Selain itu, karena Yuki adalah orang yang menjalin kerjasama dengan Demon Lord Leon untuk memanggil anak-anak berusia di bawah 10 tahun ke dunia Tensura, Yuki sangat penasaran dengan tujuan Leon melakukan hal tersebut. Alhasil Yuki pun kemudian memberikan tugas tambahan kepada para badut agar mendiskusikan dan mencari tahu tujuan Leon yang sebenarnya terkait dirinya yang berulang kali melakukan pemanggilan anak-anak ke dunia Tensura. Lantas kita dibawa ke masa lalu yang cukup jauh, yang mana di masa itu terdapat sebuah kerajaan ultra penyihir milik para elf yang dulunya sangat amat makmur. Tetapi karena kebodohannya sendiri, yaitu membuat seorang Milim Nafa murka, kerajaan itu pun musnah dari muka bumi hanya dalam waktu semalam. Setelah itu, para elf yang masih berhasil bertahan hidup pun bersumpah untuk membalas dendam kepada Milim dan mengembalikan kejayaan yang dulu telah mereka raih. Namun amat sangat disayangkan, rencana yang mereka buat malah gagal total. Yang mana monster jahat yang mereka ciptakan sendiri, yaitu seekor Chaos Dragon, malah memangsa dan menghancurkan peradaban mereka sendiri. Para elf pun kemudian melarikan diri dan menyebar ke berbagai tempat. Dan sejak saat itulah, zaman keemasan para elf pun akhirnya harus berakhir. Selain itu, karena dosa-dosa yang telah mereka lakukan, beberapa elf dikutuk dan berubah menjadi Dark Elf. Dan untuk melarikan diri dari amarah sang putri Raja Naga, mereka pun pergi dari tanah kelahirannya. Lantas Kagali, atau bisa disebut dengan Demon Lord masa lalu Kazarim, dirinya merupakan salah seorang yang berhasil selamat setelah melihat dan menyaksikan kekuatan yang sebenarnya dari seorang Demon Lord Milim Nafa. Dan Kagali juga merupakan salah satu dari keluarga kerajaan para elf yang masih tersisa. Pada saat itu, Kazarim yang masih belum menjadi seorang Demon Lord, dirinya melarikan diri dan mencoba kembali membangun sebuah negara. Hingga akhirnya, ia berhasil membuat kerajaan boneka bernama Jistav dengan ibu kotanya yang bernama Amalita. Dan sekarang, kota Amalita telah menjadi sebuah reruntuhan kuno yang rencananya akan dijelajahi oleh Rimuru. Lantas Kagali kembali teringat dengan mekanisme pertahanan yang masih ada di dalam kota Amalita. Dan di sana, terdapat beberapa boneka tingkat tinggi buatan Kagali. Kagali pun kemudian mengusulkan kalau dirinya akan memanfaatkan hal itu ketika Kagali dan Rimuru sedang menjelajahi reruntuhan kuno tersebut. Dengan begitu, Kagali dapat memastikan seberapa kuat seorang Demon Lord Rimuru Tempest ketika bertarung dengan dirinya di dalam reruntuhan kuno tersebut. Pada akhirnya, Yuki pun kemudian menyetujui usulan dari Kagali. Tapi dirinya juga mengatakan kalau identitas Kagali yang sebenarnya tidak boleh diketahui oleh Rimuru. Selain itu,
karena Yuki masih belum menyerah untuk mendominasi wilayah bangsa barat. Dirinya juga telah mempersiapkan beberapa rencana yang bahkan tidak diketahui oleh para bawahannya. Di sisi lain, setelah festival pendirian di negara para monster benar-benar telah berakhir, para tamu dan para pengunjung dari negara-negara tetangga semuanya meninggalkan negara Tempest. Tak terkecuali dengan para perwakilan dari dinasti penyihir Sarion. Tapi sebelum mereka meninggalkan wilayah negara Tempest dan kembali ke negaranya, Rimuru telah mendapatkan beberapa informasi penting tentang teknologi yang dimiliki oleh mereka. Yang mana Rimuru telah diberitahu bahwa Ellen telah menggunakan semacam obat-obatan untuk bisa mengubah penampilannya. Sehingga Ellen pun dapat leluasa berpergian dengan menggunakan tubuhnya sendiri ke berbagai tempat. Selain itu, fakta yang sebenarnya dari dua pengawal Ellen, yaitu Kabal dan Gido. Mereka sebenarnya merupakan anggota dari kelompok magus yang memiliki kekuatan yang cukup kuat. Dan Elalut juga mengatakan, kalau Kabal dan Gido sedang menggunakan sebuah item cincin yang dapat menahan kekuatan mereka yang sebenarnya. Namun, jika Ellen sedang dalam situasi yang sangat berbahaya, item itu akan secara otomatis terhapus dan langsung mengembalikan kekuatan mereka yang sebenarnya. Tak lama kemudian, setelah Rimuru selesai berbincang-bincang dengan mereka, kelompok Elmesia pun akhirnya pergi dari negara Tempest dan kembali ke negara mereka. Setelah itu, karena Rimuru tidak berniat membiarkan para muridnya untuk kembali ke kerajaan Ingracia dan berada di bawah asuhan Kagurazaka Yuki, dirinya pun ingin para muridnya untuk tetap tinggal dan menetap di negara para monster. Dan mengingat Hinata masih berada di negara Tempest, dan para murid juga sudah sangat akrab dengan dirinya, Rimuru pun kemudian meminta kepada Hinata agar dirinya mau menjaga dan merawat sekaligus menjadi guru bagi mereka. Mendengar permintaan itu, Hinata pun kemudian tanpa ragu langsung menyetujui permintaan tersebut. Lantas beberapa hari kemudian, negara Tempest mulai membuka dan menjalankan bisnis labirin yang sudah diperbaiki. Namun, masalah tiba-tiba muncul hanya dalam beberapa jam setelah labirin telah resmi dibuka oleh Rimuru. Yang mana orang-orang ataupun para petualang yang menjelajahi labirin, mereka adalah sekumpulan orang bodoh dan lemah yang hanya dipenuhi dengan nafsu keserakahan. Meskipun Rimuru telah menurunkan tingkat kesulitan pada labirin yang ia buat, mulai dari menghilangkan semua jebakan jatuh yang dipasang oleh Ramirez, sampai meletakkan monster-monster lemah untuk memudahkan para petualang melewati setiap lantai awal di labirin. Namun, para penantang masih saja gagal untuk melewati lantai pertama dan lantai kedua labirin bawah tanah. Bahkan kelompok Bason yang notabene memiliki pengalaman dengan labirin, mereka malah tersesat dan menyerah begitu saja sebelum mereka dapat melewati lantai yang pertama. Pada saat itu, Rimuru masih belum merasa panik dan masih menunggu kemajuan para penantang selama 3 hari ke depan. Namun pada akhirnya, tidak ada satupun dari para penantang yang berhasil mencapai zona aman di lantai kelima di dalam labirin yang ia buat. Lalu mengingat negara Tempest mendapatkan keuntungan dari biaya masuk para petualang yang menantang labirin, situasi saat ini akan mengakibatkan menurunkan semangat sekaligus minat dari para penantang untuk kembali menjelajahi labirin di negara para monster. Maka dari itu, Rimuru pun bergerak cepat dan langsung mengadakan pertemuan darurat dengan beberapa orang yang terlibat dalam bisnis labirin yang ia buat, sehingga mereka dapat segera membahas dan menyelesaikan masalah yang saat ini sedang mereka hadapi. Lantas Rimuru pun mengajak Veldora dan Ramirez, serta Miormel dan Masayuki untuk membahas masalah tersebut.